أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah ingin tunjukkan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, pergantian siang dan malam. Allah jadikan malam sebagai libasan, sebagai libas pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai ma'ash, ya tempat mencari ya kehidupan. Maka sesungguhnya ya akhi, Allah pergantikan siang dan malam. Dengan malam manusia beristirahat dari penatnya mencari harta. Di waktu siang manusia pun kemudian mencari rezeki yang Allah telah subhanahu wa ta'ala telah sediakan di bumi ini. Pergantian itu sangatlah luar biasa. Siapa saja yang memikirkan itu akan terlihat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya kepada hamba-hambanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh telah menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring. Senantiasa ia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ia pun yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena orang ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, ketika memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pergantian siang dan malam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai macam tumbuhan, berbagai macam pohon dan yang lainnya, semuanya itu dengan berbeda-beda warna-warninya, khasiatnya dan yang lainnya. Sementara ia berasal dari satu air, ia berasal dari satu makanan, berasal dari tanah yang Allah tumbuhkan di atasnya. Maka ketika seseorang memikirkan semua itu, maka ia pun akan menemukan bahwasannya
Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Maka ia berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Orang yang berfikir ya akal Islam tentang penciptaan semua yang ada di langit dan di bumi, dia akan tahu dan ia akan lihat bahwasanya semua yang Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Di sana ada hikmah yang agung. Di mana ayat ini menetapkan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu karena adanya hikmah yang agung, bukan dari kesia-siaan. Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan begitu saja sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Kata Imam Syafi'i, la yu'maru wa la yunha, artinya tidak diperintahkan, tidak diberikan larangan, itu tidak mungkin. Ciptaan Allah semua bermanfaat. Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan binatang-binatang yang kecil maupun yang besar. Allah menciptakan berbagai macam pepohonan, dedaunan dan yang lainnya. Di sana pasti ada tujuan daripada penciptaan. Terkadang kita mengetahuinya, terkadang kita tidak mengetahuinya. Seorang yang beriman yakin bahwasanya Allah tidak mungkin sia-sia dalam perbuatannya. Maka ia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, lalu ia pun mensucikan Rabbnya, maha suci engkau ya Allah, sebagai pensucian hamba dari kesia-siaan, sebagai pensucian hamba dari perbuatan tanpa hikmah yang agung di balik itu semuanya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ia mensucikan Allah setelah ia melihat penciptaan langit dan bumi. Karena ia telah mengetahui bahwasanya ciptaan Allah menunjukkan akan kekuasaan penciptanya. Siapa manusia di dunia ini yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah? Siapapun dia, profesor sehebat apapun, manusia sepintar apapun, tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini adalah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku, kata Allah, apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang disembah selain Allah itu. Tidak ada ya akhi, ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Rabbus samawati wal ard. Maka ia berucap, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina azaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Ketika ia melihat di langit, di bumi, bagaimana kekuasaan dan kebesaran penciptaan Allah, dia pun yakin bahwa penciptanya luar biasa. Dia pun yakin bahwa penciptanya maha perkasa, maha kuat, karena ciptaan itu menunjukkan akan sifat penciptanya. Kita melihat bagaimana besarnya bumi, bagaimana besarnya langit, bagaimana besarnya arash. Bukankah itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya? Kita melihat bagaimana keindahan yang luar biasa yang kita lihat dari pemandangan di muka bumi ini, menunjukkan akan keindahan penciptanya. Sehingga ia berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Karena ia yakin bahwa penciptanya telah memerintahkan manusia kepada kebaikan. Penciptanya telah memerintahkan manusia untuk menjauhi keburukan. Maka penciptanya telah menyediakan surga bagi mereka yang mentaatinya dan menyediakan neraka bagi mereka yang memaksiatinya. Maka ia berucap, faqina adzaban nar. Perhatikanlah ayat ini ya akhi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka dari itulah coba kita perhatikan. Pada diri kita saja Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya?
Ya. Bayangkan bagaimana Allah menciptakan tubuh kita yang begitu sangat sempurna. Allah ciptakan mata di kepala, ya, hidung, mulut, demikian pula tangan, kaki, begitu sempurna sekali, menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran penciptanya. Maka kewajiban kita, akhi, ketika kita yakin bahwa kita diciptakan, bahwa segala sesuatu diciptakan, berarti tugas kita seorang hamba hanya beribadah kepada pencipta. Oleh karena itu Allah mengingatkan itu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan kalian, berarti sehendaknya kalian hanya menyembah, hanya beribadah kepada pencipta yang menciptakan kalian. Ya, ikhwata Islam azan ya Allah, inilah hikmah yang agung dari kehidupan. Hikmah yang agung dari penciptaan. Tiada lain adalah merealisasikan ibadah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa merealisasikan ibadah, ya akhi, yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bagaimana ya kebesaran Allah pada itu semuanya, sehingga bertambah keimanan kita, semakin kita tunduk kepada Allah. Itu tujuan daripada memikirkan penciptaan langit dan bumi, itu untuk menghasilkan ketundukan yang sempurna, pensucian kepada Rabb-nya, ibadah ya yang betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.